Hai, shalom anak-anakku semuanya. Apa kabar? Bisa harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu kembali dengan Miss Intan. Dan kali ini Miss akan membahas tema 4D, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, di sini kita akan membahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi Miss harap kalian perhatikan video pembelajaran ini mulai dari awal hingga selesai. Jangan lupa pindahkan ke buku catatan kalian masing-masing ya anak-anak. Perhatikan dengan baik dan selamat belajar. Oke, baiklah anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Siapa sih yang nggak tahu ini gambar apa, ya kan? Nah, Miss yakin anak-anak ini semuanya pada pintar-pintar. Ya benar, ini adalah gambar burung Garuda. Nah, kamu boleh lihat itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berkali-kali Miss selalu jelaskan ya, Miss selalu tanya dan kalian semuanya pada pintar-pintar. Arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa bangsa kita yang besar dan kuat tidak mudah terpecah belah. Bangsa kita ini adalah bangsa yang mempunyai keragaman suku bangsa dan budaya, tetapi tetap mampu untuk terus bersatu. Nah, di sini artinya walaupun kita berbeda jenis rambut ya, warna kulit, suku, budaya, dan keragaman yang lain, tetapi tidak ada satupun yang dapat memecah belah kita. Maka dari itu, sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita harus memiliki ataupun menanamkan ya pengamalan dari semboyan bangsa Indonesia. Ya, kita harus mengamalkan apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika di dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Oke? Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Istilah magnet berasal dari sebuah daerah kecil di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat itu manusia pertama kali menemukan sebuah batu yang mampu menarik besi. Batu tersebut kemudian digolongkan sebagai magnet alam dan inilah asal muasal istilah magnet yang kita kenal sekarang ini. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, manusia dapat membuat magnet sendiri atau disebut juga magnet buatan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara sebagai N yang biasanya diberi warna merah dan kutub selatan atau S yang biasanya diberi warna biru. Jadi kalau kutub utara disimbolkan N, kutub selatan disimbolkan S. Kutub magnet yang senama jika didekatkan akan saling menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak senama jika didekatkan akan saling menarik. Tarikan dan tolakan yang disebabkan oleh magnet disebut gaya magnet. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat magnet. Pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Nah, contohnya yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari penggunaan magnet ini ya, saat kita menutup kulkas. Nah, di pintu kulkas itu kenapa bisa rapat tertutup? Karena di pintu kulkas itu
ada magnetnya, ya. Selanjutnya, gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contoh pemanfaatan gaya magnet adalah pada kompas. Magnet pada kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin. Magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya gravitasi. Mengapa benda yang dilempar ke atas selalu jatuh menuju permukaan bumi? Peristiwa jatuhnya benda ke permukaan tanah dipengaruhi oleh gaya, yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda yang jatuh mengarah ke permukaan bumi. Apa yang terjadi jika tidak ada gaya gravitasi bumi? Jika tidak ada gaya gravitasi bumi, semua benda akan melayang-layang di udara. Gaya gravitasi terjadi pada semua benda yang ada di bumi. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkannya. Bumi memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, yang dapat menarik segala benda di dekatnya, seperti rumah, manusia, batu, hewan, bahkan bulan yang mengelilingi bumi kita. Nah, tahukah kamu bahwa kita juga memiliki gaya gravitasi? Akan tetapi, mengapa pulpen, buku, atau benda-benda kecil di sekeliling kita tidak menempel pada kita? Nah, hal ini disebabkan karena gaya gravitasi tubuh kita akan kalah besar oleh gaya gravitasi bumi. Lalu, mengapa burung, balon udara, pesawat terbang, dan roket tidak tertarik oleh gaya gravitasi bumi? Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut juga dipengaruhi gaya lain yang dapat melawan gaya gravitasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya gesek terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Misalnya saat kita mendorong lemari, permukaan bawah lemari akan bergesekan dengan lantai. Jika permukaan yang bergesekan halus, gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan yang bergesekan, gaya gesek akan semakin besar. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Adapun manfaat gaya gesek yakni 1. Membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir. 2. Menghentikan kendaraan yang sedang bergerak. 3. Menciptakan panas seperti di mesin kendaraan dan korek kayu. Nah, tanpa adanya gaya gesek, kita akan tergelincir ketika kita berjalan. Selain bermanfaat, ternyata gaya gesek ini memiliki kerugian. Nah, kerugian gaya gesek ini yang pertama, mengikis permukaan benda. Nah, karena ban bergesekan terus dengan jalan, lama-lama permukaan ban akan aus atau menjadi tipis. Dengan adanya gaya gesek, meja menjadi sulit digeser dan sol sepatu menjadi tipis karena terus-menerus bergesekan dengan jalan. Selain kerugian dan manfaatnya, ternyata gaya gesek dapat diperkecil atau diperbesar loh. Nah, cara memperbesar gaya gesek yaitu membuat permukaan luar ban beralur. Permukaan ban yang halus membuat ban mudah selip atau tergelincir. Yang kedua, menggunakan pul atau tonjolan pada sepatu bola, atau juga kita dapat memberi tekstur pada lantai kamar mandi kita. Nah, selanjutnya cara memperkecil gaya gesek yaitu memasang roda di perabotan atau benda untuk memudahkan perpindahan. Ya, seperti kulkas ya, biasanya kulkas dikasih kan roda-rodanya. Lalu memberi pelumas pada mesin sehingga mesin kendaraan tidak cepat aus. Contohnya saja ketika kita memberikan pelumas pada rantai sepeda kita. Nah, kita sekarang masuk ke perbedaan dari teknik montase, kolase, dan mozaik. Nah, kemarin kita sudah pernah ya membahas tentang ini. Jadi
Kalian baca kembali nanti di buku kalian halaman 85 ya. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah menjadi karya utuh. Nah, sedangkan kolase adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Kolase dapat dibuat dari kain perca, potongan majalah, plastik, tali rafia, bahan-bahan alam seperti kulit telur, bunga dan dedaunan kering, kulit kerang, biji-bijian, serta masih banyak lagi. Bagaimana dengan montase? Montase adalah karya seni rupa 2 dimensi ya, yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi, kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru yang bernilai seni. Contohnya nih, kamu punya satu buah buku bekas ya kan, di buku itu ada gambar rumah. Nah, di buku yang lain kamu mungkin punya majalah tentang alam. Nah, di situ pasti ada gambar pepohonan kan. Kalian bisa menyatukannya menjadi satu buah karya seni rupa 2 dimensi. Ya, jadi menyatukan beberapa gambar ya yang sudah jadi lalu disusun menjadi sebuah karya yang baru. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan materi kita pada hari ini. Miss harap kalian semua dapat memahaminya. Dan jangan lupa kalian pindahkan ke buku catatan kalian masing-masing ya. Dan Miss selalu ingatkan kembali, jaga kesehatan, berperilakulah bersih ya. Ketika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Dan selalu semangat. Segala tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik supaya nilainya juga bagus. Oke anak-anak, salam sehat dari Miss, tetap semangat. God bless you semuanya.